Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang saya bisa kembali menyapa dan berjumpa dengan Anda. Mari hari ini kita akan merenungkan firman. Tema yang akan saya bahas adalah peringatan serius, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, ayat ini menjadi sebuah peringatan yang sangat serius bagi setiap kita, orang-orang percaya, bahwa Tuhan kelak akan menolak. Tuhan kelak akan berkata, hanyalah kamu sekalian pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal kamu. Ini benar-benar sebuah penolakan yang sangat keras dari Yesus. Dan ayat ini berbicara sebenarnya secara konteksnya, ayat ini sedang berbicara tentang adanya nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, di mana mereka digambarkan seperti serigala yang berbulu domba. Dan ternyata Tuhan menyatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bahkan ada banyak orang yang berkata, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu juga? Maka Tuhan berkata, hanyalah aku tidak pernah mengenal kamu. Saudara, betapa mengerikan bahwa ternyata untuk kita menjadi orang yang dikenan oleh Tuhan tidak mudah. Oleh sebab itu, kalau Anda ingin menjadi orang yang diperkenan oleh Tuhan dan Anda tidak ditolak oleh Tuhan, maka kita harus melakukan kehendak Bapa. Saudara, hati-hati di akhir zaman ini. Muncul pengajar-pengajar sesat, nabi-nabi palsu, karena mereka ini adalah orang-orang yang menyamar seperti serigala yang berbulu domba. Hati-hati saudara, kita jangan berpikir kalau kita sudah pelayanan, kalau kita sudah memiliki karunia-karunia rohani, Anda mungkin memiliki prestasi-prestasi yang mengagumkan. Tidak jaminan, saya katakan, Anda kelak akan dikenan Tuhan. Oleh sebab itu, mari apapun yang Anda lakukan, sudahkah kita ini melakukan kehendak Bapa? Tuhan itu suka orang-orang yang melakukan firman. Dan ada banyak, seringkali orang berpikir kalau sudah pelayanan, kalau sudah melakukan hal-hal yang spektakuler, ada prestasi-prestasi yang luar biasa, maka ini sudah menjadi ukuran kita ini diperkenan Tuhan. Saudara, hati-hati. Tidak jaminan khotbah di mimbar, ketika kita bisa menumpangkan tangan, orang kemudian bisa jatuh rebah, dan kita melihat ada banyak orang-orang kemudian mereka bisa tumbang oleh karena penumpangan tangan hamba-hamba Tuhan. Ini tidak berarti semuanya dapat dikenan Tuhan. Saudara, Rasul Paulus pun di dalam tulisannya dia menuliskan bagaimana hati-hati iblis bisa menyamar seperti malaikat terang. Artinya mari hati-hati, di akhir zaman ini banyak hamba-hamba Tuhan, pengajar-pengajar yang bisa menyamar. Artinya apa yang mereka lakukan bukan di dalam apa yang benar. Karena ada juga orang-orang yang melayani memakai kuasa-kuasa kegelapan.
Saudara, tidak semua pelayanan itu ujungnya perkenanan. Bagaimana kehidupan kita? Sudahkah kehidupan kita menunjukkan buah-buah kebenaran? Apakah di saat kita melayani, kita ini pelaku firman? Apakah kita melakukannya dalam ketulusan? Apakah kita benar-benar di dalam melakukan segala sesuatu, kita tidak mencari keuntungan diri kita sendiri, tetapi kita memuliakan Tuhan, kita mengutamakan apa yang menjadi kehendak Allah. Saudara, hati-hati. Oleh sebab itu, di akhir zaman ini, mari selagi kita masih banyak kesempatan, mari kita koreksi diri. Belajarlah untuk melakukan kehendak Bapa, karena itulah yang utama. Bukan masalah pelayanan, bukan masalah karunia, bukan masalah prestasi kita, tetapi yang penting apakah di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita ada di dalam kebenaran, melakukan kehendak Bapa, dan kita tidak melakukan apa yang namanya kemunafikan di dalam kehidupan kita. Karena kita ini adalah orang yang benar-benar takut akan Tuhan dan hidup benar, dan kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang dikenan oleh Tuhan. Mari, inilah peringatan serius, dan mari jangan bermain-main lagi di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.